Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Marisa Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula Pancasila secara langsung. Pengertian lahirnya Pancasila secara langsung adalah berkaitan dengan proses resmi yang tercatat dalam dokumen-dokumen negara. Pancasila bukanlah sebuah gagasan yang langsung jadi ketika diperkenalkan pertama kali oleh Soekarno. Terjadi beberapa diskusi dan musyawarah yang panjang sampai menjadi Pancasila yang kita kenal saat ini. Asal mula Pancasila secara langsung dapat juga dipahami menggunakan 4 teori, yaitu 1. Kausa materialis. Pengertian dari kausa materialis adalah bahan atau asal mula. Artinya Pancasila merupakan intisari dari nilai-nilai luhur yang sudah ada puluhan tahun di Indonesia. 2. Kausa formalis. Pengertian dari kausa formalis adalah bagaimana Pancasila terbentuk melalui proses formal. Proses formal berupa diskusi-diskusi dan musyawarah yang tercatat secara resmi. Saat itu yang sangat berperan dalam pembentukan Pancasila secara formal adalah Soekarno, Bung Hatta, dan anggota BPUPKI. 3. Kausa efisien. Pengertian dari kausa efisien adalah asal muasal karya atau kapan Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara oleh PPKI. 4. Kausa finalis. Dalam kausa finalis yang menjadi titik berat adalah pada tujuan dibuatnya Pancasila. Tujuan Pancasila sesuai dengan musyawarah yang dilakukan adalah bertujuan sebagai dasar negara dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula yang tidak langsung adalah asal mula sebuah proklamasi yang terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Adapun rincian asal mula tidak langsung Pancasila adalah sebagai yang pertama, nilai-nilai yang menjadi unsur-unsur Pancasila sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar negara. Yang kedua, nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara dan dijadikan pedoman dalam memecahkan problema kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga, dengan demikian, asal mula tidak langsung Pancasila adalah sebagai Indonesia sendiri, sebagai kausa materialis, yaitu sebagai asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Dianita Triagustin. Di sini saya akan membahas materi baru yang berjudul Bangsa Indonesia Berpancasila dalam Tri Prakara. Berdasarkan tinjauan Pancasila, secara kausalitas tersebut memberikan pemahaman bahwa proses terbentuknya Pancasila memerlukan proses yang cukup panjang dalam konsep kesejarahan bangsa Indonesia. Sebelum disahkan sebagai dasar negara, unsur-unsur Pancasila telah melekat dalam bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara terwujud dalam 3 asas atau Tri Prakara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Pancasila asas kebudayaan. Bahwasanya, unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan kebudayaan. Yang kedua adalah Pancasila asas religius, atau unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama-agama atau nilai-nilai religius. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai asas kenegaraan. Dari unsur-unsur tadi diolah dan dibahas dan dirumuskan secara seksama oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan Panitia 9 setelah Indonesia merdeka. Jadi, ketiga asas tersebut tidak dapat dipertentangkan karena merupakan unsur-unsur yang membentuk Pancasila. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Soraya. Dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi'i. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ulia Nugrahaini. Di sini saya ingin membacakan materi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil dari ideologi bangsa lain. Selain itu, Pancasila juga bukan hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja, yang hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa, sehingga Pancasila pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komprehensif. Oleh karena itu, ciri khas Pancasila itu memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Dianita Tri Agustin. Di sini saya akan membahas pengertian ideologi. Jadi, ideologi terbagi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Untuk lebih memahami seperti apa demokrasi ala Indonesia yang kemudian menjadi demokrasi Pancasila, maka penulis ingin mengungkapkan sebuah fakta tentang ideologi yang berkembang di dunia. Ideologi yang dimaksud adanya dua ideologi yang berkembang, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang dimaksud dengan ideologi terbuka adalah ideologi yang memiliki sifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan pada sekelompok orang. Dengan demikian, ideologi terbuka hanya dapat dilaksanakan pada pemerintah yang dijadikan dengan sistem yang demokratis. Ideologi terbuka memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Yang kedua, diciptakan oleh pemerintah, tidak diciptakan oleh pemerintah tetapi ditemukan atau digali dari budaya masyarakat sendiri. Dan yang ketiga, isi ideologi tersebut tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi harus terus diajarkan, digali kembali, dan mencari implikasinya dalam suatu kekinian mereka. Yang keempat, yaitu ideologi ini tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab kepada masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha bertanggung jawab. Yang kelima, menghargai kemajemukan bangsa sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Sedangkan ideologi tertutup memiliki sifat yang dogmatis dan a priori. Dogmatis dapat diartikan sebagai ideologi ini mempercayai suatu keadaan tanpa data yang valid. A priori adalah selalu berkersangka terlebih dahulu terhadap suatu keadaan. Ideologi tertutup selalu dipaksa pemberlakuannya dan harus dipatuhi oleh masyarakat yang diatur oleh golongan elit tertentu atau sekelompok masyarakat tertentu. Ideologi tertutup ini bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Najla Hana. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Bagaimana dengan Pancasila? Apakah Pancasila termasuk ideologi terbuka atau tertutup? Pertanyaan tersebut dengan mudah dapat dijawab bahwa ideologi Pancasila merupakan sebuah ideologis terbuka. Sangat nyata dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan sesuai perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat Indonesia. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti bangsa Indonesia akan dapat dengan mudah mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Namun, bangsa Indonesia dapat mengekspresikan wawasannya lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
zaman. Ideologi Pancasila berada di mana? Ideologi Pancasila berada di tengah-tengah kedua ideologi di atas. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh, yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu, dan ideologi Pancasila dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia, serta mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang majemuk. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Komaratinor. Saya di sini akan menjelaskan tentang ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Dari segi sosiologis pengetahuan mengenai ideologi dikembangkan oleh Karl Mannheim yang beraliran Marx. Mannheim membedakan dua macam kategori ideologi secara sosiologis, yaitu ideologi yang bersifat partikular dan ideologi yang bersifat komprehensif. Kategori pertama diartikan sebagai suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan tipologi ideologi menurut Mannheim, inilah maka ideologi komunis yang membela kelas proletar dan ideologi liberalis yang memperjuangkan hanya kebebasan individu saja, termasuk tipe ideologi partikular. Kategori kedua diartikan sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Ideologi dalam kategori kedua ini bercita-cita melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Menurut Mannheim, ideologi kategori kedua ini tetap berada dalam batasan-batasan yang realistis dan berbeda dengan ideologi utopia yang hanya berisi gagasan-gagasan besar, namun hampir tidak mungkin dapat ditransformasikan dalam kehidupan praksis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara filsafat dan ideologi. Filsafat sebagai pandangan hidup pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini sehingga dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar dan pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Filsafat dalam pengertian yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan, yaitu belief system, yang telah menyangkut praksis karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya. Hal itu berarti bahwa filsafat telah beralih dan menjelma menjadi ideologi. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Sistem politik negara dan politik lainnya harus mengacu pada butir-butir Pancasila dengan tujuan demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Dalam kapasitas berhubungan dengan moral, maka kebebasan manusia dalam menentukan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekelilingnya. Sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalitas, individualitas, ataupun sosialitis, melainkan segala keputusan, kegiatan, dan kebijakan serta arah dari tujuan politik harus dapat dipertanggungjawabkan. Adanya ideologi Pancasila juga menjalin adanya rasa menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia, menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, menjamin kedaulatan bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta melindungi hak asasi manusia. Sekian presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum.